Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya, nama saya Syukurni Iman Gula. Sekarang kita akan membahas tentang Huffman encoding. Apa itu Huffman encoding? Huffman encoding adalah algoritma kompresi data lossless tanpa kehilangan data yang dirancang oleh David A. Huffman pada tahun 1952. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan data tanpa kehilangan informasi apapun. Prinsip utama dari Huffman encoding adalah semakin sering suatu simbol muncul, semakin pendek kode biner yang diberikan kepadanya. 2. Mengapa Huffman encoding efisien? Dalam representasi biner biasanya misalnya ASCII, setiap karakter biasanya memiliki panjang yang sama 8 bit. Namun tidak semua karakter memiliki frekuensi kemunculan yang sama. Misalnya dalam teks bahasa Indonesia, huruf A muncul jauh lebih sering dibandingkan huruf Z. Dengan Huffman encoding, karakter yang lebih sering muncul dikasih kode yang lebih pendek dan yang lebih jarang dikasih kode yang lebih panjang, sehingga secara total ukuran file bisa diperkecil. 3 tahapan Huffman encoding secara detail. Berikut ini langkah-langkah menyusun dan menerapkan Huffman encoding. Langkah 1, hitung frekuensi simbol. Ambil contoh teks banana B 1 kali A 3 kali N 2 kali. Langkah 2, buat node untuk setiap simbol. Setiap simbol dianggap sebagai node daun dengan nilai frekuensi masing-masing B 1, A 3, N 2. Langkah 3, bangun Huffman tree atau pohon Huffman. Gabungkan dua node dengan frekuensi paling kecil. Buat node baru yang merupakan gabungan dari keduanya dan lanjutkan hingga jadi satu pohon. Gabungkan B atau 1 dan N atau 2, Bn menjadi 3. 2. Gabungkan Bn 3 dan A 3, root 6. Berikut ini adalah contoh struktur pohonnya. Langkah 4, kita menentukan kode biner tiap simbol. Jalur kiri sama dengan 0, jalur kanan sama dengan 1. Dari pohon di atas B yaitu 0, N yaitu 01, A yaitu 1. Langkah 5, encode data. Kata banana diubah menjadi B yaitu 00, A 1, N 01, A 1, N 01A1. Hasil encoding 00101101 atau 0010111101. 4. Dekode atau membalikan Huffman kode. Karena pohon Huffman adalah prefix free, tidak ada kode yang merupakan awalan dari kode lain, maka decoding bisa dilakukan dengan mudah. Cukup mengikuti jalur dari akar sampai ke daun di pohon Huffman. Misal kita punya string seperti ini, maka kita tinggal mengikuti jalurnya. Jalurnya itu 00 itu B1A 01N 1A 01N 1A, hasilnya banana. Keunggulan Huffman encoding: lossless, tidak ada informasi yang hilang, efisien untuk teks atau data dengan distribusi simbol tidak merata, serbaguna, bisa digunakan untuk karakter, angka, bahkan warna pixel. Mudah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. 6. Kelemahan Huffman encoding: tidak cocok untuk data dengan simbol yang memiliki frekuensi merata, kurang efisien jika digunakan pada data berukuran sangat kecil, perlu menyimpan tree atau kode tabel agar data bisa didekode ulang. 7. Aplikasi nyata Huffman encoding: Huffman digunakan dalam berbagai sistem kompresi data dan multimedia, contohnya zip, kompresi file, JPEG salah satu tahapan kompresi gambar, MPEG atau MP3 kompresi audio dan video, machine learning atau data mining adalah representasi efisien data kategorikal. 8. Huffman coding dalam pengolahan citra. Dalam pengolahan citra grayscale, kita bisa menerapkan Huffman untuk mengompres. 1. Hitung frekuensi tiap nilai pixel 0 sampai 255. 2. Buat Huffman tree. 3. Gantikan setiap nilai pixel dengan kode Huffman-nya. 4. Simpan kode header untuk decoding. Hal ini bisa mengurangi ukuran file gambar secara signifikan tanpa mengurangi kualitasnya. Kesimpulannya itu, Huffman encoding adalah metode cerdas untuk mengoperasi data dengan efisien berdasarkan frekuensi simbol.
Ia membuktikan bahwa matematika sederhana bisa menghasilkan teknologi hebat yang masih digunakan sampai hari ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan melanjutkan dalam membuat program Huffman encoding.